Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya kalian? Kak Elika harap kalian masih tetap semangat dalam kondisi sehat-sehat. Anak-anak, kita hari ini mau mulai sekolah minggu kita. Ya, anak-anak, kira-kira hari ini apa sih yang dirasakan anak-anak? Ya, seneng ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Oke, sudah siap? Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Matahari bersinar terang. Oke? Dengan bangkit berdiri ya, kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, terima kasih Kakak Tim, terima kasih Joen yang sudah memimpin pujian Matahari Bersinar. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa ya. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, di kondisi pandemik, kami boleh tetap terus bisa beribadah online. Tuhan, saat ini semua ingin memuji dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami ketenangan sehingga kami boleh memuji Tuhan dan terlebih kami boleh duduk tenang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pinter-pinter semua ini pada duduk tenang berdoa. Oke? Ya, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi Happy Yaya ya. Yang kemudian kita lanjut dengan puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Jangan lupa dengan gerakannya Happy Yaya. Nanti ketika puji Tuhan kita boleh melompat-lompat dengan oke? Yuk kita mau nyanyi bersama. Happy Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang dan kenangan malam jadi citaku semakin dalam. puji Tuhan selalu, puji Tuhan Selalu puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik. baik buat saya. Wah,
seru ya. Pintar-pintar semua memuji Tuhan. Ya, terima kasih Relin. Itu Relin waktu masih tahun lalu, masih kecil, sudah berani memimpin. Ya, ditunggu ya, nanti Relin boleh memuji Tuhan lagi dan bersama teman-teman yang lain. Oke, anak-anak, kalian masih ingat nggak? 2 minggu lalu Tante Luki cerita tentang apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, Tante Luki cerita tentang tangan yang disembuhkan. Terus kemudian minggu lalu Tante Nanan cerita tentang apa? Siapa yang ingat? Ayo, angkat tangan. Ya, betul. Tante Nanan cerita tentang mata. Mata yang buta disembuhkan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Tuhan Yesus tuh baik. Tuhan sudah memberi kita tangan, mata, dan orang yang sakit pun matanya, tangannya disembuhkan. Apalagi sekarang anak-anak punya mata yang sehat, tangan yang sehat. Kira-kira sudah dibuat untuk kebaikan belum ya? Atau dibuat untuk tangannya pukul sana, pukul sini, atau untuk ciwit sana, ciwit sini. Ayo, itu tidak boleh anak-anak. Tuhan sudah baik beri kita tangan yang sehat, untuk mata yang sehat yang bisa melihat dengan bagus. Kita harus menggunakan untuk kebaikan supaya Tuhan tidak sedih ya. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar tentang tubuh juga, bagian tubuh. Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Nanti dulu Nanti anak-anak penasaran dulu supaya semua mau duduk manis mendengar cerita hari ini. Oke? Ya, sebelum kita masuk, ada Yuka yang mau menyanyikan lagu Tanganku Tuhan Berikan. Oke? Anak-anak sudah bisa juga ya, kita mau nyanyi bareng-bareng. Tanganku Tuhan berikan, mulutku Tuhan berikan, kakiku Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Yuka. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh berterima kasih pada Tuhan atas tangan, atas mulut, atas kaki. Ya, memang Tuhan itu sangat baik. Tuhan memberi kita yang terbaik. Ya, kita sebelum mendengar cerita, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberi kami ketenangan. Kami boleh berkonsentrasi mendengar dan terlebih kami boleh mengingat setiap cerita tentang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah pada siap belum nih? Sekarang duduk yang manis. Kita mau mendengar cerita dari Kak Elika ya. Cerita Kak Elika dari nih. Siapa tahu? Iya betul anak-anak, dari Alkitab. Ya, hari ini ceritanya terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Nanti anak-anak bisa minta papa atau mama yang membacakannya. Ya, Kak Elika mau bercerita anak-anak. Aduh, siapa yang masih penasaran? Nih Kak Elika mau tunjukin. Siapa tahu ini? Nah, apa itu ya? Apa itu ya? Betul, itu kaki anak-anak.
Kira-kira hari ini ceritanya temanya apa? Orang lumpuh disembuhkan. Ya, betul anak-anak. Apa sih lumpuh? Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Berarti kakinya lagi bermasalah, bisa sakit, bisa dari lahir memang tidak bisa berjalan, tidak berfungsi dengan baik. Ya anak-anak pasti kakinya pada sehat-sehat semua kan? Anak-anak bisa berjalan, bisa berlari, bisa apa lagi ya? Bisa lompat, bisa mengayuh sepeda, bisa apa lagi ya? Bisa naik tangga. Ya, itu tandanya kaki anak-anak sehat. Hari ini Kak Elika mau bercerita tentang seorang bapak. Ceritanya seperti apa? Yuk, kalian dengerin ya, oke? Anak-anak, di sebuah kota Yerusalem ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda, seperti di belakang Kak Elika ini. Kolam ini banyak sekali didatangin orang sakit. Tuh, anak-anak lihat ya, ada yang buta, ada yang sakit tangannya, ada yang sakit tuh pegang tongkat. Wah, ada juga yang lumpuh. Ya, kenapa ya kok banyak orang sakit di situ? Ternyata kolam ini bisa menyembuhkan. Mereka berlomba-lomba untuk duduk di dekat kolam. Karena kenapa? Kolam ini sewaktu-waktu bisa bergoncang. Ketika bergoncang, mereka harus langsung masuk ke dalam kolam. Dan orang yang pertama masuk, dia akan sembuh anak-anak. Kira-kira siapa yang menggoncang kolam? Ternyata kolam itu digoncang oleh malaikat Tuhan. Lah, semua orang yang ada di situ sudah siap-siap anak-anak. Ketika malaikat turun dan menggoncang, dia akan terjun atau masuk ke dalam kolam itu dan orang yang pertama akan sembuh. Tapi anak-anak pun lihat, ada bapak yang tidur di situ. Kira-kira bapak itu kenapa ya? Bapak itu anak-anak kakinya lumpuh. Bapak itu sudah 38 tahun sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan bapak ini berharap di kolam ini dia bisa dapat kesembuhan. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang membantu bapak ini ketika kolam itu bergoncang. Jadi bapak ini tidak pernah bisa punya kesempatan sembuh. Kasihan ya anak-anak, selalu kalah dengan yang lain. Suatu hari Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda. Tuhan Yesus itu sudah tahu bapak yang tidur itu sudah lama tidur di situ dan belum mendapat kesempatan sembuh. Tahu enggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghampiri bapak itu anak-anak. Kemudian menanyakan, apakah kamu mau sembuh? Bapak ini akhirnya bilang, anak-anak, bagaimana aku bisa sembuh Tuhan? Aku tidak pernah ada yang membantu ketika kolam itu bergoncang. Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus berkata kepada bapak itu, bangunlah, angkat tilammu. Tilam itu alas. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Hah? Orang itu seketika merasakan kakinya kok mulai kuat ya. Kemudian dia berdiri dan mengangkat tilamnya. Wah, kakiku kuat. Wah, kakiku kuat, kata bapak itu. Akhirnya dia melangkah. 1, 2. Wah, aku sudah bisa berjalan. Wah, bapak itu senang sekali. Aku bisa. Wah, siapa ya yang menyembuhkan bapak itu anak-anak? Ayo, siapa?
Iya, betul, Tuhan Yesus. Tahu nggak anak-anak, begitu dia sudah disembuhkan, apa yang dilakukan Bapak ini, anak-anak? Kan Bapak ini mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak ini ketemu Tuhan Yesus di bait Allah. Dan Bapak itu langsung bersaksi kepada semua orang kalau dirinya sudah disembuhkan. Wah, Bapak ini bersuka cita anak-anak dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyembuhkan. Bapak ini sudah 38 tahun tidak pernah berjalan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan dan Bapak itu bisa berjalan anak-anak. Ya, itulah ceritanya anak-anak. Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak yang lumpuh sudah 38 tahun. Tuhan Yesus baik ya anak-anak. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, sekarang kalau anak-anak diberi kaki Tuhan Yesus yang sehat, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Apa anak-anak akan tendang? Entah adik, entah kakak, entah siapapun, anak-anak akan dilakukan untuk semaunya. Nah, itu salah. Kaki yang Tuhan kasih, anak-anak harus lakukan, anak-anak harus gunakan untuk kebaikan. Tuhan sedih anak-anak kalau anak-anak tidak menggunakan tubuhnya dengan baik, seperti semua yang Tuhan kasih. Ya, Kak Elika harap anak-anak boleh tetap terus mengingat bahwa Tuhan sudah memberi kita mata, memberi kita tangan, memberi kita mulut, memberi kita kaki. Kita harus menggunakan untuk kebaikan. Ya, kita mau dengerin ada satu pujian dari Kakak Tim dan Joanne. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, kita mau nyanyi ya, yang bisa kita nyanyi. Kita bangkit berdiri, oke? Ya, terima kasih Kakak Tim dan Joanne. Itu yang sudah Kakak Tim nyanyikan. Bagus. Tangan kita kerja buat Tuhan. Mulut kita memuji namanya. Kaki kita berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Ya, semua itu untuk Tuhan. Tuhan akan memberi kita besok kalau kita boleh menggunakan tangan, kaki, mulut, semua organ ini yang baik-baik, yang menyenangkan hati Tuhan, tidak malah menyakiti orang lain. Oke, anak-anak harus pintar ya. Ya, kita mau bikin aktivitas setelah
kita mendengar firman Tuhan. Kira-kira apa ya aktivitasnya? Kita mau bikin kaki yang berjalan. Hah? Kaki yang berjalan. Kira-kira seperti apa? Yuk anak-anak lihat ya. Nanti anak-anak bisa pakai ukuran kakinya di kertas. Terus nanti dipotong. Lah kaki kanan kiri nanti kita tempel. Kita ambil boleh pakai isolasi atau pakai yang melingkar, kita tempel biar bisa berjalan. Ya, nanti Kak Elika kasih contoh ya seperti apa. Oke? Ya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita sudah membuat aktivitas. Jangan lupa nanti boleh di video, boleh di foto. Pakai alat yang ada di rumah ya. Jadi pakai yang ada aja. Boleh terserah anak-anak supaya ingat bahwa kaki ini akan selalu melangkah. Dan ketika kita melangkah, ingatlah kita melangkah itu harus melakukan yang baik seperti yang Tuhan mau. Oke, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar tentang tubuh kami Tuhan, terutama kaki. Ampuni kami kalau kami masih sering melakukan untuk hal yang tidak Tuhan sukai. Tapi hari ini kami sudah diingatkan, biarlah kami boleh menjaga kaki kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan beri kami kesehatan, beri kami kekuatan untuk kami, untuk mama papa, untuk kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan dan pertemukan kami kembali minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.